Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita bersama-sama akan membahas semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Hari ini tanggal 23 bulan November 2024 ya, siang sekitar jam 2 ya. Kita akan melihat saham-saham atau emiten-emiten ini dari sudut pandang value, dividen, free cash flow, ketahanannya dan kepengandaliannya. Jadi kita akan melihatnya dari 5 sudut pandang ya. Emiten yang kita bahas kali ini adalah CLPI, CPIN dan CTBN ya. Saham yang kita bahas ini adalah yang menurut kita pertama bahwa mereka memenuhi kriteria awal kita. Kita punya ada kriteria awal dalam artian bahwa data ini memenuhi syarat-syarat awal ya. Baru kita masukkan dalam pembahasan. Itu pun nanti akan kita bahas lagi menurut rasio-rasionya ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Karena setiap investor itu pasti punya cara dan sistem masing-masing dalam menentukan saham yang akan diinvestasi ya. Kemudian juga maksud kita ini istilahnya dalam pembahasan ini adalah berusaha membuat formulasi untuk menemukan saham yang kita beli itu, misal ya, yang kita beli itu dia punya diskon atau MOS ya, ada margin of safety-nya, kemudian ada potensi untuk bisa bagger atau multi bagger potensi ya. Kemudian juga tentu saja untuk mencapai ke potensi itu harus ada rentang waktu. Nah, selama rentang waktu kita menunggu itu, kita tentu saja mengharapkan adanya dividen, karena sama-sama menunggu itu kita tidak hanya memang kita berharap capital gain di ujung, tapi selama menunggu kita juga mengharapkan adanya upah menunggu ya. Tidak hanya menunggu. Sebagai investor kan dalam saham itu ada dua yang kita kejar. Yang pertama itu capital gain tentu saja, dan yang kedua adalah dividen. Baik, kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama ini CLPI, Color Park Indonesia ya. Sebelum kita bahas, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Silahkan klik di bagian situ, ada linknya untuk mendapatkan pembahasan saya tentang emiten-emiten yang sudah saya bahas di triwulan 3 ini. Yang pertama tadi Color Park Indonesia ya. Jadi sebelum kita bahas, kita cek dulu ya, mungkin ada berita-berita apa yang terbaru tentang Color Park Indonesia ini ya. Harga sekarang 1060. Coba kita cek dulu ya, 1060. Oke. Kita cek, mungkin ada berita terbaru ya. Perusahaan ini di bidang apa? 88 bergerak di bidang pembuatan tinta cetak, pelapisan, perekat dan perdagangan peralatan percetakan lainnya seperti BOPP film, PET film, perekat dan resin. Jadi ini ke lebih ini ya, perusahaan perekat atau lem ya. Tinta cetak, pelapisan, perekatnya. Kita cek dulu. Juni Color Park menebar dividen, sudah berarti ya 39,28 miliar ya. Ini sudah ya, setara Rp128 per lembar saham. 26 Juni ya, sudah dividennya sudah didapatkan ya. Oke, terus kita cari lagi berita terbarunya, mungkin ada. Jadi kita pindah ke sini ya, berita 10,43% ini ya, dividen yieldnya 10,43% dan sudah dibayar ya. Baik,
tidak ada lagi Juli saham harga tiba-tiba jatuh pada bukan, tidak masalah. Emiten tinta color Pak targetkan penjual naik 10% ya. Baik, tidak ada data terbaru, aksi terbaru ya, tapi ini tinta bahwa dividen yieldnya 10% ya. Baik, tadi bahwa secara umum saham ini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita cek dari segi nilai bukunya bahwa harga sekarang ini book value-nya ini meningkat dari 176 ke 181 ya. Kemudian IPS-nya ini menurun dari 179 ke 173, berarti valuasinya ada mix ya, campuran. Untuk valuasi ini ada anomali, istilahnya begitu ya. Dari segi harga ini agak turun dikit di hari pembahasan kita. Aset lancar meningkat, hutang ini berkurang berarti meningkat. Untuk ketahanan ini meningkat. Kemudian untuk valuasi ini tadi mix ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi keuntungan ya, keuntungan bersih ya, dari rasio ya. Triwulan 1, triwulan 2 ini 10,17, triwulan 3 ini 9,56 ya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa untuk saat ini ya, keuntungannya ini di bawah 10%, 9,5. Dari segi maksimal beli ya, maksimal beli ini dari segi PBP, harga sekarang dibandingkan nilai bukunya ini ada 42%, jadi besar sekali ya. 42% harga sekarang menuju ke nilai bukunya. Kalau kita kejar sampai PBP 2,5 itu ada 327%. Jadi ada potensi untuk multi bagger ya. Selanjutnya dari segi valuasi juga ada ya. Dari segi valuasi di sini juga ada 39%. Harga sekarang lebih murah ya. 1060, maksimal beli 1735. Sehingga untuk valuasinya ya, perusahaan ini kalau kita beli sekarang ini kita punya istilahnya, kita punya diskon 39% dan ada potensi untuk multi bagger. Yang kedua, perusahaan ini juga punya membagikan dividen sudah besar, yaitu 74,84%. Ini 3/4-nya dibagikan ya. 3/4 keuntungan dibagikan. Kalau misalnya kita bagi sekarang ini ya, kalau hari ini misalnya dibagi, maka kita dapat 12,25%. Ini cukup besar hasil menunggu kita dalam setahun ya. Diam santai-santai kita dapat 12,25%. Dari segi ketahanan perusahaan, yang pertama free cash flow ini penurunannya hampir 50% ya. Sehingga sekarang ini, tapi dia masih berada di 6%. Berarti free cash flow-nya aman saja ya. Free cash flow-nya aman di 6%. Kalau di bawah 5 mungkin kita perlu concern lebih jauh. Tapi perlu juga diperhatikan lebih jauh lagi ya. Selanjutnya untuk aset lancar dan ketahanan semuanya tidak masalah. Sampai ke pemilikan masyarakat pun 28%, oke saja. Kemudian 92%-nya ini ada di bursa ya. Cuma yang perlu diperhatikan bahwa di triwulan 2 ini asingnya 51%. Ya, di triwulan 2 asingnya 52%. Berarti untuk saham ini ya, asing kita anggap saja apapun namanya, ini asing di sini juga ada istilahnya pengaruhnya ya.
pergerakan asing di sini ada pengaruh, bahkan sekarang dia naik dari 51 jadi 2 ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, untuk saham ini secara semua data ini menunjukkan memenuhi kriteria, kecuali tadi bahwa untungnya ini 9,56, hampir 10 ya. Jadi istilahnya secara valuasi murah, secara dividen besar ya, secara ketahanan oke. Kepengendalian juga tidak masalah ya. Hanya saja tadi keuntungannya kecil ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau bagi Anda ya, bagi kita yang masih agak ragu, mungkin begini ya, menunggu, karena keuntungannya kecil tadi, IPS meningkat ya. Bagi yang misalnya masih agak ragu ya, menunggu sampai ke IPS-nya meningkat di atas 10 begitu ya. Kalau Anda ya istilahnya yang karena kita menghitung udah oke, ini 9,5 itu dekat-dekat saja dengan 10, misal mencoba untuk ya istilahnya sedikit mendahului, mungkin bisa saja ya, berarti jadinya ini adalah layak untuk investasi misal ya, maka silahkan ya, karena ini tadi menunggu hasil istilahnya upah menunggunya 12,25%. Kalau misalnya sedikit berani berspekulasi ya, ini sedikit berani berspekulasi ya, maka silahkan untuk melakukan beli, berarti layak beli misalnya ya. Tapi sebelum itu silahkan lagi cek GCG seperti biasa ya. Bagi yang bersabar silahkan tunggu lagi di triwulan berikutnya mereka apakah di atas 10%. Tapi bagi yang sedikit berani berspekulasi silahkan, misalnya berarti sudah dianggap layak ya. Tapi selalu cek GCG perusahaan apakah sesuai dengan kriteria Anda ya. Kalau saya pribadi saya sudah memiliki saham ini ya waktu di triwulan yang sebelumnya tadi ya, karena dia di 10%-an itu ya. Oke, itu yang pertama. Itu opini saya pribadi saja ya, karena tiap orang beda-beda. Dan setiap investor itu punya pemikiran dan tanggung jawab masing-masing ya. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, Cepin Charon Pok Fund Indonesia ya. Kita coba cek dulu ya Cepin, apakah ada berita terbaru. Cepin Charon Pok Fund ya. Emiten bergerak di bidang agriculture, menjual makanan dan bahan dagang merek Golden Fiesta, Champ, Okuno dan Asimo ya. Apa itu Cepin? Oke, itu dia. Termasuk sektor apa? Bidang usahanya adalah animal feed, consumer primer, makanan dan minuman. Kalau tidak salah mereka juga ini lebih juga termasuk menyediakan integrasinya ya dengan ayam-ayamnya dan lain-lainnya ya. Baik. Kita cek dulu, mungkin ada berita terbaru ya. Ini 1 November 25 September, prospek saham emiten unggas Java Cepin. Laba Charon Pok Fund susut 10% jadi berapa? 1 November ya.
laba susut 10,79 jadi 2,3 triliun di kuartal 3 ya. Labanya turun ya katanya ya. Penurunan laba sepanjang periode 9 bulan pertama ya. Pada pendapatan perusahaan tengah melonjak ya. Labanya yang menurun ya, keuntungannya yang menurun, sementara pendapatannya meningkat saja ya. Baik, itu apakah ada berita lagi ya? Jadi di sini yang disoroti tadi labanya yang menurun ya. Yang di Juli ini melesat, tapi yang di 2000 berapa tadi? Yang di triwulan 3 itu menurun ya. Sorry gambar berita nih. Balik arah BlackRock CS di saham Charon Vakvan. BlackRock balik arah melepas sebagian kepemilikannya di emiten pengunggasan Chapin sepanjang November. Jadi ya asing ada sedikit keluar ya. Beban pokok penjualan menggerus laba Chapin. Oh, berarti ini ya. Beban pokoknya yang meningkat sehingga labanya menurun karena penjualannya katanya meningkat ya. Laba Charon Vakvan ini Agustus. Oke, kita cek. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Charon Vakvan Indonesia ya. Dari semua data, yang pertama adalah mereka memenuhi kriteria ya. Dari segi permodalannya di sini ada peningkatan ya, 16 ke 17-an. Namun dari segi keuntungan bersihnya ini menurun ya. Dari segi modal meningkat ya, tapi dari segi keuntungan menurun. Seperti penjelasan tadi ya, laba bersihnya yang menurun. Kemudian dari segi harga ini juga menurun. Jadi untuk valuasi ini tadi mix ya. Untuk harga ini juga turun ya. Aset lancarnya meningkat, hutang membaik ya. Untuk ketahanan perusahaan ini membaik, tapi dari segi valuasinya ini mix ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi rasio keuntungannya ini triwulan 1 10%, triwulan 2 9, triwulan 3 7. Berarti keuntungannya ini ya. Sorry, kita cek dulu ini. Jadi keuntungan bersihnya ini kurang dari 10% ya. Triwulan 1 10, habis itu turun ke 9, turun ke 7. Berarti keuntungan bersihnya ini mengalami penurunan terus ya. Bahkan sekarang sudah di bawah 10% ya. Itu yang pertama. Sekarang dari segi harga dibandingkan dengan nilai perusahaannya, harga sekarang ini sudah 1,77 kali lebih mahal ya, atau setara dengan PBV 2,7 ya. Karena tadi keuntungannya kurang dari 10%, maka dia memang valuasinya ini ya 1,7 kali, PBV-nya 2,7. Berarti untuk proyeksi untuk sampai 2,5 ini sudah terlewati ya. Jadi untuk potensi untuk bagger itu sudah terlewati. Kemudian juga maksimal beli 1.200-an, sekarang 4.000-an ya. Berarti harga sekarang ini juga 2,9 kali lebih mahal, hampir 3 kali lipat ya. Jadi valuasinya ini jadinya adalah valuasinya mahal karena keuntungannya di bawah 10%. Itu yang pertama ya. Valuasinya mahal karena keuntungannya kurang dari 10%. Yang kedua, dari segi dividen, perusahaan juga membagikan dividen tertera di sini ya 15,46, berarti dia masih di bawah yang kita inginkan
Sehingga kalau misalnya membagikan dividen sekarang, itu kita hanya akan dapat upahnya sekitar 0,39%, ya. Jadi dividennya pun belum mendukung ya, walaupun sudah membagikan dividen sudah bagus, tetapi belum memenuhi yang kita inginkan ya. Dari segi ketahanan free cash flow-nya ini ada penurunan, tapi masih berada di 9%, sangat besar ya. Bukan sangat besar, besar gitu ya. Aset lancarnya, kemudian hutang tadi tidak masalah ya. Kemudian retail juga masih memenuhi kriteria. Kemudian juga saham yang ada di bursa pun hanya 40% saja. Dari 40% ini asingnya 34%. Berarti di sini pergerakan asing ya juga menentukan ya. Dari 40% ini 34%-nya asing. Berarti pergerakan asing di sini sangat-sangat menentukan ya. Sangat-sangat berpengaruh besar terhadap harga saham ini ya. Oleh karena itu, kalau kita mendatakan kepada data yang sudah kita dapatkan di atas bahwa keuntungan bersihnya tadi kurang dari 10%, ini juga berpengaruh terhadap valuasinya. Sehingga ya, kalau menurut opini saya pribadi, yang pertama tentu saja kita menunggu saham ini nanti bergerak menuju istilahnya IPS-nya membaik ya. IPS-nya ini membaik dengan meningkat di atas 10%, kembali ke triwulan 1. Itu yang pertama. Yang kedua, karena valuasinya tadi mahal, otomatis harganya kalau bisa juga turun lagi. Turun ya, menuju ke equilibriumnya. Terakhir, karena DPR-nya tadi kecil, kita mengharapkan nanti dividen payout ratio-nya ya di atas 30%. Itu dulu, berarti ada 3 concern kita untuk Cepin ini ya. IPS-nya di triwulan 4 kita tunggu lagi perbaikan IPS, harga, dan dividen payout ratio-nya. Yang ketiga, kita akan membahas Citra Tubindo Tbk atau CTBN ya. Kita cek dulu CTBN ini apa ya. Citra Tubindo Tbk ya. Fasilitas layanan industri minyak dan gas. Bidang apa? Bidang perindustrian, pemberian jasa di bidang industri minyak dan gas bumi dan pertambangan ya. Dengan berbagai macam ulir pipa dari Nippon Steel Premium Joint, American Petroleum Institute, dan Butter Premium, terutama produk PAM ya. Kita cek dulu dari segi gambar, ini sejenis apa ya, pipa-pipanya atau apa ya, produk CTBN, produk CTBN, pipa mulus, pipa ERW electric resistant well, pipa berlapis ya. Jadi ini lebih ke pipa-pipanya ya, tapi untuk gas, minyak, dan lain-lain tadi ya, seperti itu ya, pipa-pipanya tapi untuk layanan pipa untuk perindustrian ya, minyak dan gas bumi dan pertambangan tadi. Kita cek apakah ada berita-berita terbaru ya. Ini 2 hari yang lalu CTBN cuan 279,62 miliar ya. Citra Tubindo cuan 279,62 miliar dalam 9 bulan. Oke, laba bersihnya sekitar 18,46 juta dolar, setara dengan 219,62 miliar. Ini kuartal ketiga. Oke, itu yang pertama ya.
Berarti ini bisnisnya ini lebih ke B2B ya, business to business ya, karena ini tidak dijual ke retail, ini ke perusahaan-perusahaan ya. Surplus 59% kuartal 3, laba 18,46 juta dolar ya. CTBN per 30 September membukukan laba bersih 18,59% dari episode sama tahun lalu 11,6. Laba per saham dasar 0,023 dari edisi sebelumnya 0,15. Berarti ada peningkatan ya. Baik. Kita bahas ya. Secara data ya, secara data awal ini memenuhi kriteria. Yang pertama ya, semua data memenuhi kriteria. Untuk per bidang ini kita cek dulu ya. Oke, dari data yang sudah baru saja diupdate ya, bahwa dari segi nilai perusahaannya ya, dari segi ekuitasnya ini ada penurunan dari 2324 jadi 2284. Keuntungan bersih juga menurun ya, namun harga di sini meningkat. Jadi dari segi valuasi menurun, tapi dari segi harga meningkat. Aset lancar ini berkurang, tapi hutang berkurang, tapi pinjaman kepada rekanan ini meningkat ya. Untuk kepemilikan tetap ya, tidak berubah. Namun kepemilikan di sini asingnya ini dari 99% ini asingnya 99% ya. Retailnya hanya lokalnya hanya 0,07 ya. Berarti asing perusahaan ini kalau dilihat seperti ini, sepertinya ini perusahaan sudah menjadi perusahaan asing ya, begitu, yang dikuasai oleh asing, mungkin seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dari segi per bidang ya, per bidang. Yang pertama dari segi keuntungan bersih dulu ya, bahwa triwulan 1 21%, triwulan 2 juga 21%. Keuntungan bersihnya ini tetap di 21%, berarti perusahaan ini ya untung besar dan kita kategorikan dalam perusahaan growth ya, perusahaannya growth. Harga sekarang kalau dibandingkan dengan nilai perusahaannya itu kita ya sudah 9% di atas dari nilai perusahaannya, atau setara dengan PBV 1,09. Dia masih, kalau misalnya kita kejarkan ke target PBV 2,5, masih ada 129%. Berarti perusahaan ini kategorinya wajar ya, sudah di atas, memang sudah di atas 1% ya, bukan sudah di atas nilai perusahaannya, tetapi masih ada potensi untuk beggar. Kemudian maksimal beli kita ini 484, berarti masih ada diskon 49% ya. Jadi istilahnya kalau ini perusahaannya berarti tadi growth ya, tapi valuasinya masih di bawah. Jadi begini, kalau kita beli sekarang kita punya dapat diskon 49% dan ada potensi untuk dapat beggar ya. Untuk multi bagger belum, cuma istilahnya dapat bagger. Untuk konfirmatornya, sayang perusahaan ini kalau tidak salah terakhir mereka pernah membagikan dividen di tahun 2016 ya. Sayangnya konfirmatornya ini tidak mendukung valuasinya yang murah dan keuntungan yang besar. Patut juga dicek lagi kenapa di sini asing mau membeli banyak ya. Mungkin istilahnya
menguasai besar, mungkin di situ tadi kan untungnya yang besar ya. Baik. Dari segi ketahanan perusahaan ya, ini ada peningkatan ya dari 124 free cash flow-nya menjadi 208, naik 100%, anggap saja 100% ya. Naiknya hampir 100% untuk free cash flow, setara dengan 9%. Aset lancar tadi tidak ada masalah ya. Semuanya tidak bagus kecuali tadi bahwa semua saham ada di bursa 99%. Mungkin kenapa begitu, karena tadi memang perusahaan ini tadi dikuasai oleh asing sehingga semua sahamnya harus ada di bursa ya. Tapi secara begitu mungkin sebenarnya mereka tidak meletakkan untuk diperjualbelikan, hanya yang terbaca saja seperti itu, tetapi tidak ditradingkan ya. Jadi kita mengambil sebuah kesimpulan untuk perusahaan ini. Perusahaan ini untung besar, bahkan dia growth, dan bagusnya lagi dia masih bertumbuh wajar ya. Valuasinya murah, ada potensi untuk naik terus, tetapi dari segi dividen mereka tidak membagikan dividen. Jadi istilahnya kalau secara capital gain ini mungkin saja dikejar, tetapi bagi kita yang tentu saja lebih mengutamakan defensif, ini agak berat ya. Sebelum kita sampai pada simpulannya, kita lihat di sini ada satu bahwa efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Nah, perusahaan ini menurut bursa ini ya, menurut bursa mereka ini sedang diawasi. Oleh karena itu bagi kita ya, selama masih ada notasi khusus ini, maka sebaiknya kita belum bisa untuk masuk ya, meskipun valuasinya bagus semua, tetapi kalau ada notasi khusus dari bursa efek, tentu saja kita menunggu lagi ya, supaya tidak ada permasalahan ke depannya. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang harus dikonfirmasi lagi oleh emiten. Kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, kita tunggu saja notasinya nanti selesai ya. Namun untuk data yang kita dapatkan di sini tentu saja kita menunggu satu hal saja lagi ya. Menunggu dividen ini dibagikan ya. Kalau dividennya ada, maka kita bisa ikut. Jadi kita akan pantau terus, kita cek terus ke depannya apakah mereka nanti pada satu titik akan membagikan dividen ya. Itu yang paling penting. Oke, kita punya 3 pembahasan tadi ya, CLPI, CPIN, dan CTBN ya. Oke. Demikian pembahasan kita. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.